Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dosen dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di era globalisasi saat ini, budaya luar dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Internet, sosial media, film, musik, hingga aplikasi hiburan menjadi saluran utama penyebaran budaya lokal. Akibatnya, budaya lokal seringkali tersisihkan, kurang diminati, bahkan perlahan ditinggalkan oleh anak muda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kita semua membahas bagaimana cara melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi dengan menyoroti peran penting komunitas seni dan budaya. Pidato ini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat dinamika globalisasi dan dampaknya. Lalu yang kedua, menyoroti tantangan nyata yang dihadapi oleh budaya lokal. Dan yang ketiga, membahas strategi komunitas seni dan budaya sebagai garda terdepan pelestarian warisan bangsa. Bagian pertama, di sini dinamika globalisasi dan dampaknya. Hadirin sekalian, globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita. Teknologi informasi mempercepat masuknya budaya asing ke Indonesia. Kita sebagai generasi muda, termasuk kita para mahasiswa, dengan cepat menerima budaya global karena dikemas lebih modern, praktis, dan sesuai dengan gaya hidup masa kini. Sebagai contoh, banyak mahasiswa lebih mengenal hip-hop, drama Korea, atau budaya Jepang dan Barat dibandingkan tarian tradisional dan musik daerah sendiri. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya asing lebih mudah diterima dibandingkan budaya lokal yang kerap dianggap kuno. Namun, globalisasi tidak selalu berdampak negatif. Menurut catatan UNESCO, Indonesia justru cukup aktif memanfaatkan momentum ini dengan menggelar festival internasional seperti Batik Summit dan Wayang Summit yang berhasil memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung dunia kancah internasional. Jadi dengan kata lain, globalisasi bisa menjadi ancaman tetapi sekaligus peluang untuk mempromosikan budaya kita ke tingkat internasional. Rekan mahasiswa, meskipun kita memiliki peluang, kenyataannya budaya lokal menghadapi tantangan yang serius. Pertama, minat generasi muda terus menurun. Dari survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak muda Indonesia lebih memilih budaya luar sebagai gaya hidup. Tidak jarang mahasiswa lebih hafal dengan tarian K-pop dibandingkan dengan tarian daerah mereka sendiri. Kedua, kurangnya integrasi budaya dalam pendidikan. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, hanya sekitar 30% sekolah yang memasukkan budaya lokal ke dalam kurikulum pembelajarannya. Akibatnya, pelajar tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengenal dan mencintai budaya daerahnya. Ketiga, kerusakan situs budaya akibat faktor lingkungan dan minimnya perawatan. Misalnya, beberapa candi bersejarah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami degradasi karena cuaca dan kurangnya restorasi. Lalu yang keempat, komersialisasi budaya untuk pariwisata yang kerap mengurangi makna asli tradisi tersebut. Seperti contohnya beberapa upacara adat di Bali, misalnya diubah formatnya maupun waktu demi menarik wisatawan, sehingga nilai kesakralannya akan berkurang. Semua tantangan ini menandakan bahwa budaya lokal berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan upaya pelestarian yang lebih serius. Pada bagian ketiga, yaitu strategi dan peran komunitas seni budaya. Hadirin yang berbahagia, di tengah derasnya arus globalisasi, komunitas seni dan budaya memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan warisan bangsa kita. Strategi yang dapat dilakukan seperti melalui pendidikan budaya, di mana workshop, kelas seni, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi sarana pengalaman budaya kepada generasi muda seperti kita. Contohnya, Sekolah Vokasi Pekalongan telah memasukkan pembelajaran batik dalam kurikulumnya. Bahkan beberapa perguruan tinggi telah berkolaborasi dengan UNESCO untuk membuka kelas tentang wayang. Selain itu juga, pengalaman langsung melalui festival budaya, pertunjukan seni, atau desa budaya juga terbukti mampu meningkatkan apresiasi masyarakat. Misalnya, Desa Wisata Ngalegeran di Yogyakarta berhasil menggabungkan pariwisata dengan edukasi budaya, sehingga dan di mana mampu menarik minat mahasiswa maupun wisatawan internasional. Tidak kalah penting juga, digitalisasi budaya juga menjadi strategi yang efektif. Yang di mana di era media sosial ini, budaya lokal bisa diperkenalkan dengan cara kreatif, sehingga lebih dekat dengan generasi muda. Fenomena video tari tradisional yang viral di TikTok
adalah contoh nyata bagaimana konten digital mampu membangkitkan kembali rasa ingin tahu terhadap budaya. Di samping itu, kolaborasi lokal maupun internasional dalam pertukaran budaya dapat memperluas jangkauan promosi sekaligus memperkuat identitas bangsa di kancah global. Semua strategi ini tentu akan lebih optimal apabila didukung oleh kebijakan pemerintah, terutama melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya yang menjadikan warisan tradisi bukan hanya simbol identitas, tetapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari pembahasan ini kita telah melihat 3 hal penting. Yang pertama, bagaimana globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap budaya. Lalu yang kedua, tantangan nyata yang membuat budaya lokal semakin rentan. Dan yang ketiga, strategi yang dapat ditempuh komunitas seni dan budaya untuk melestarikan identitas bangsa. Budaya lokal bukanlah sekedar peninggalan masa lalu yang usang, melainkan jati diri bangsa yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan agar tetap relevan di masa depan. Akhir kata, kami mengajak kita semua, terutama para pemuda, seniman, budayawan, dan pemerhati budaya untuk tidak pasrah. Mari kita bangun semangat kebanggaan budaya lokal, menjadi agen pelestari yang efektif, dan menjadikan budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi menjadi bagian hidup kita sehari-hari, dan bahkan bagian dari masa depan. Dengan semangat melestarikan budaya lokal di tengah arus global, mari kita ciptakan generasi yang tidak hanya mewarisi budaya, tetapi juga memperkaya dan mewariskannya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.